Nah, boleh gak sih aku menanya tentang ada nggak sih hal-hal yang sifatnya mistis ya di kampung Emir di sana gitu? Masih kepercayaan kepada ataupun bukan kepercayaan lah. Ya, tragedi-tragedi ataupun kasus-kasus yang Emir pernah alami ataupun yang pernah dengar gitu di sana gitu. Yang Emir tuh tahu ya, sebenarnya sih ini bukan mistis sih, bilang mistis, bilang religi gitu, Pres. Hmm. Di kampung Emir tuh ada daerah namanya, termasuk unik sih ini ceritanya. Hmm. Namanya Pulau Penyengat. Apa? Pulau Penyengat. Penyengat. Nama pulaunya itu Penyengat gitu. Penyengatnya itu ada istilahnya gitu, tapi Emir nggak tahu ya, Pres. Nanti coba Ya. Pres Ya. searching lah gitu. Pulau Penyengat itu di tengahnya ada masjid. Hmm. Di masjid ini diberdirikan dengan dicatnya itu pakai kuning telur Hmm. di zaman dulu. Hmm. Zaman kalau nggak salah di zaman penjajahan. Hmm. Dicat dengan kuning telur. Hmm. Atap dinding masjidnya itu sama putih telur dicatnya gitu. Terus Pulau Penyengat itu di orang nikah tuh kan ada serah apa sih? Secara akad. Ijab Ya kabul. akadnya pas bukan akad sih. Ijab kabul. Ijab Serahan. ya kan pas minang orang kan ada dikasih gitu kan, kayak emas gitu gitu Iya, kan. iya, iya. Ini dikasih Pulau Penyengat itu. Pulau. Pulau tuh di Oh, mas kawinnya mas itu. kawin, Oh, mas mas kawinnya. kawin. Mas kawinnya itu dikasih Pulau Penyengat Oh. di ke Engku Putri. Gede itu pulaunya. Ya bilang gede sih enggak, lumayan lah. Segede mana kira-kira? Gak sih, Bu? Lebih. Lebih 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 Bingung. kayaknya lebih di gede deh Gazebo lah. Tapi memang luas ya. Iya luas. Itu tempat wisata juga. Atau Wisata religi atau ya? Oh iya, wisata religi. Wisata religi gitu. Terus yang mistisnya itu di Pulau Batam sih, Pres. Gimana tuh? Kalau di Pulau Batam nih, Emil lupa nama daerahnya gitu. Ada daerah itu dulu tempat pembantaian. Tempat pembantaian. Nggak tahu pembantaian Vietnam kah atau apa gitu kan. Di situ dulu dibantai sampai mayat-mayatnya itu banyak katanya dulu gitu, sampai orang tuh mau ke sana itu pasti ada yang keserupaan. Oh, ada iya? yang gitu. Emil itu ceritanya kurang tahu kan, bukan di dekat sama Emil Iya, iya. kan. Kalau Pulau Penyengat ini kan Emil dulu sering main ke sana gitu, kadang ziarah di kubur-kuburan. Ada habaib di situ satu gitu kan, terus ada raja-raja asli asli Pulau Penyengat. Dulu kan Emil sering ziarah ke sana. Itu sih Price gitu. Untuk mistis sebenarnya sih lebih mistis tuh lebih banyak tuh di Bandung sih. Oh iya. Kan Price sendiri tahu kayak apa, Goa Belanda ya, Oh, gua Jepang. Jepang ya. Di Dago. Tapi Emil pernah ngerasain nggak hal-hal mistis yang Emil pernah rasain sendiri gitu? Ngerasain pas mau ke Bandung sih Pres. Ya. Gimana tuh? Pas mau ke Bandung itu Emil nggak tahu, nggak pernah mimpi yang kayak gitu sih. Emil nggak pernah mimpi soal hal-hal gaib itu. Di mana Emil mimpi itu, Emil tuh tiba-tiba bisa lihat sekeliling Emil tuh, Emil bisa lihat makhluk-makhluknya. Oh iya. Tapi yang anehnya itu dekat rumah Emil tuh banyak barang-barang disantet. Maksudnya barang-barang disantet? Ya yang kita lihat kayak boneka-boneka biasa Oh, disantet iya. tuh kayak Emil nggak tahu itu disantet apa enggak gitu kan. Tapi di video-video di film-film itu kan alat-alat itu dibuat alat mediasi buat makhluk-makhluk itu kan untuk disantet. Emil lihat di situ di bawah pohon-pohon itu ada alat untuk santetan. Oh iya. Itu hanya mimpi kan. Itu aneh menurut Emil tuh, kenapa sih pas mau ke Bandung itu bisa mimpi ini gitu. Tuh. Ya banyak ilmu sih. Apa ilmu yang paling berharga yang pernah dirasakan selama di Bandung? Saya dari politik ya. Ya saya politik Pengalaman itu, berharga deh. menurut Emil tuh setiap ada di Bandung pasti dapat ilmu aja gitu. Kayak contohnya Emil yang paling berharga tuh dari HMI. Emil tuh kan ketahuan ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam ini gitu. Iya, iya. Setelah ikut BEM itu baru tahu. Itu pun tahu dari Persisal bilang, Mir, aku mau ikut HMI, mau ikut enggak, ditawarin di situ karena penasaran kan. Aku coba ikut,
setelah daerahnya HMI itu banyak hal yang aku pelajari gitu. Banyak banget Jadi gitu. ada nggak yang nggak ada? Ah, ada Nggak ada. ada yang nggak ada, Ada nggak yang nggak ada? ada yang nggak ada, maksudnya kemana Ada nih? nggak yang nggak ada? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada, karena Jadi semuanya ada. ada, Iya. makanya gue bilang ada langsung. Iya. Tadi kamu bilang Itu- nggak ada. Emil bilang ada. Oh iya. Ada. Oh, iya. Ada nggak yang nggak ada? Ada nggak yang ini bingung juga ya. Itu Jadi kembali ingat ke masa-masa LK1. Tapi yang hal yang unik, yang hal yang nggak bisa Emil lupai itu si LK1 tuh. Iya, iya. Karena Emil nggak pernah tahu kan hal-hal itu gitu di pas LK1 gitu. Banyak Iya. pelajaran-pelajaran yang Emil dapat di situ gitu. Iya. Tapi itu hal yang Emil selalu mungkin jual-jual ke teman untuk bisa ngerasain ilmu-ilmu itu juga kan gitu. Kalau kita kan nggak bisa membantu kan, setidaknya bisa mengarahin teman-teman yang mana hal-hal yang bisa mereka menikmati bareng kayak kita. Karena tidak semuanya bisa nginep 3 hari ya. Iya nggak bisa. Itu paling ribet. Emil waktu itu ribet gak? Kalau kayak yang Emil bilang ribet itu buat teman-teman yang dekat sama Emil di Bandung gitu, dia ajak gitu pada 3 nggak hari. bisa gitu Iya, kan, iya, pasti iya. ada halangan dan lain-lain kan. Kalau untungnya kan Emil kan di sini ngekos, itu pun di mana waktu Emil kan fleksibel. Iya, iya, iya. Anak kosan kan waktu yang fleksibel kan. Di situ kan daripada waktu Emil nggak produktif, mending ikut HMI kan. Iya, iya. Sampai sekarang merasa waktu udah produktif, ngajak ada pasca LK, Yeah. ada kajian-kajian Ikut pasca gitu. LK. Akhir-akhirnya alhamdulillah nggak ikut pres. Pasca LK itu penting. Merugilah orang-orang yang tidak ber-HMI. Celakalah orang-orang yang tidak ikut pasca LK. Berarti kamu adalah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang rugi pres. Ya rugi yang nggak masuk HMI. Yang celaka itu yang tidak melanjutkan pasca LK. Soalnya sih ya kan dari kita kan masih ada yang kesibukan kan Ya, gitu. sebenarnya. Kan kayak kemarin lagi ujian. Ya. Coba pres nggak usah ditembak-tembak. Ya, 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 ya. Itu pres. Menarik memang organ hijau ini. Organisasi hijau. Karena aku juga merasa ya dari organ hijau ini atau dari HMI ini perkembangan cara berpikir aku ya sekitar Beda. 2 sampai 3 kali lipat lebih berkualitas gitu ya, bahkan lebih kritis gitu. Ya alhamdulillahnya di cabang Bandung ini kan masih terjaga ya. Iya. Maksudnya teh budaya kajian, budaya intelektualnya masih terjaga. Di Bandung tuh terjaga benar pres. Kayak Emir kan ada kenal satu dua lah ada HMI dari tempat Emir. Emir nanya, nggak tahu ini benar apa salah ya. iya. Emir kan nanya, aku pengen loh main-main di HMI Iya, Tanjung iya. Pinang gitu kan. Kayak Emir tadi bilang belum dapat teman yang bisa bertukar ideologi gitu kan, bertukar pikiran gitu, belum ada gitu kan. Mudah-mudahan kalau Emir ketemu teman-teman HMI di Tanjung Pinang kan, jadi satu wadah yang bisa bertukar pikiran di kampung sendiri Iya, gitu iya. kan. Di sana tuh Emil nanya, HMI di sana gimana gitu. Ada, cuman nggak begitu aktif katanya gitu. Itu. Jadi Emil pengen coba main ke sana lah, penasaran kan gitu. Apakah HMI sana sama di Bandung sama? Apa beda? Tapi yang HMI Bandung ini aktif karena kanda-kandanya sih yang buat aktif itu. Ada aja agenda-agenda mereka gitu Harus kan. ya, sebagai senior itu harus membuat agenda-agenda gitu. Aktif. Terus kanda-kandanya juga setiap aktivitas kan melibatkan gitu. Ya, betul. Kayak kemarin ada training raya ya kalau nggak salah. Ya. Ya kan? Di Nangor apa di mana gitu. Di situ kan ada kanda namanya Toms juga. Nelpon, Mir lagi di mana gitu, di kos. Nih sini bantu katanya. Training raya itu merasa ada hubungan antara Kanda dan Dindanya kan. Itu kan dari situ kan kita juga bisa jumpa orang baru. Kan di HMI kan kita nggak bisa, bukan hanya sama mahasiswa kan. Kadang kita jumpa sama dosen-dosen, Betul. orang-orang dari dunia kerja gitu kan. Indonesia sekarang berapa tahun? 79 tahun. 79 tahun. HMI 78. 78.
Sebenarnya beda 2 kan, tahun ya, iya. beda 2 tahun. Pak HMI dibentuk tahun 1947. 47 Indonesia Merdeka 45 Ya, 45, beda 2 tahun. 2 tahun. Yang masih eksis sampai sekarang kan HMI masih bisa bertahan itu. ya. Dan mahasiswa Islam. Ya, kalau Pres sendiri selain HMI ikut organisasi apa gitu? Aku HMI aja. HMI aja. Paling ikut Itu buat eksternal ya? komunitas. Ya, Eksternal. Cipayung lah ya. Kita sebut Cipayung Plus ataupun organ ekstra memang HMI aja. Namun ikut kayak di internal kayak himpunan Iya. ataupun BEM ikut juga. Ataupun misalkan buat komunitas ya. Bukan berbeda ya Iya, kegiatannya dan tidak bisa disamakan organ ekstra dan organ intra. Karena organ ekstra ini kan berfokus kepada kader ya, kaderisasi. Iya, kaderisasi. Nah, itu dan ideologi. Seperti itu sih. Tapi orang tua tahu masuk HMI. Tahu. Terus Malah gimana, orang Res? tua tuh nge-sport gitu. Oh iya? Nge-sport itu HMI. Sebenarnya pas ikut HMI itu Emil nggak bilang Dia bilang. gitu. Tapi ketika tahu, Emil juga pas HMI itu pas mereka tahu bagus gitu ya. Gitu. Emil Bakul. juga bagus. oh bagus. Bagus. Karena Emil juga nggak expect kok orang tua nih responnya kayak gini gitu kan. Emil Ya kan orang tua orang politik, tahu lah itu HMI itu kualitasnya kayak gimana. benar. Ya. Mungkin mama tidak sendiri kan, Ya, HMI ya. itu gimana gitu kan. Tapi yang sport itu mama sendiri, gitu. Ibu. Oh, ibu. Aku kira ayah yang bilang gitu. Ibu kan Emil apa kan cerita ke bunda kan, apapun ceritanya kan ke bunda dulu baru dari bunda ke bapak. Oh gitu. iya iya iya. Ya ada transmisinya lah gitu. Ada birokrasi. Ada transmisinya gitu. Lewat mama, dari mama ke bapak, gitu Iya, kan. iya. Dari bapak mungkin ke Tuhan gitu Iya, kan. iya. Nah, dari situ cerita malah didukung gitu kan, merasa alhamdulillah lah gitu. Emir juga sendiri selain HMI ikut HIPMI juga Pres. Oh. Ikut HIPMI gitu. Meski Emir nggak ada bisnis, tapi Emir kan suka bantu usaha bapak kan. Coffee shop di Batam, di Tanjung Pinang, namanya Ranum. Emir bantu itu. Selain itu juga Emir ikut organisasi internalnya itu BEM. Ya. Di BEM sendiri Emir sebagai Melu Pres gitu. Sekarang teh keren. Ya. Gimana rasanya jadi menlo? Ya senang sih Pres gitu. Udah dengan Melu kan Emir kan kayak sekarang. Kalau Emir nggak Melu kan nggak ketemu sama Presco. Iya sih. Ya kan. Iya betul. Kenapa nggak ngerokok? Hah? Lebih etika aja sih Pres. Tuh dah ini mah tuh non formal nih. Ngelihat Emir itu apa ya? Kayak yang tenang gitu. Maksud tenang tuh karena aku kalau podcast itu biasanya ini ya tensi tinggi. Tensi tinggi. Tapi sekarang tuh kayak Terlalu nggak bisa, aktivis. gitu. Tapi Emir tuh salah satu ya kalau Presco ini Emir tuh paling senang tuh kalau Presco tuh podcast kayak gini gitu. Emir senang aja gitu lihat Pres tuh. Kenapa? Ada agenda. Ini salah satu mahasiswa yang udah mau lulus gitu kan, masih mengedukasi gitu soal dunia politik. Ya, Mir. Kan sekarang kan mahasiswa kan jangan kan kayak gini Pres. Ada agenda-agenda ngopi aja bahas atau kaji buku bersama gitu kan. Seharusnya kan mahasiswa kan di lingkungan itu kan. Ya. Kaji buku bersama, diskusi, bertukar pikiran gitu kan. Harusnya itu budayanya Itu ya. budaya mahasiswa kan harusnya gitu. Di mana di sekarang tuh kan udah mulai hilang budaya-budaya itu gitu. Jadi sebenarnya saya pun aku juga ya Mir buat podcast ini tuh karena senior. Jadi ada beberapa senior ya di HMI. Ya, tidak jauh dari mereka ya. Iya. Seorang support system gitu. Namun dengan cara mereka gitu ya. Dia bilang kayak gini. Kalian tahu kalian itu orang yang peka, kalian itu orang kritis. Kalian itu tahu teriak-teriak di depan gedung sate itu hari ini kurang efektif. Kalian tahu ada jargon no viral, no justice gitu ya. Namun kenapa kalian tidak menggunakan media kan? Benar. Nah, sehingga oh iya ya gitu ya. Hari ini tuh kan kita ya sering ikut puluhan demo lah ya. Enggak ratusan sih, puluhan ada ya. Udah. Puluhan demo kesana kemari siapapun yang bikin demo lah. Kalau ada waktu luang gitu ya. Kita
kita meluangkan waktu kita, tenaga kita dan pikiran kita untuk mengikuti. Kadang ninggalin mata kuliah. Nah itu senior tuh bilang kayak gitu, Tum Intan namanya. Ah, Kalian tahu tuh kok cina teriak-teriak di depan gedung saya itu hari ini tidak efektif. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak baik, bukan tidak benar, tapi tidak efektif. Kalian langsung konsolidasi aksi sampai lupa edukasinya, sampai lupa agitasinya. Seperti itu. Sehingga ketika kita demo itu kita tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. benar. Nah, sehingga ya dari sanalah motivasi muncul. Oh iya ya, karena aku dulu SMK jurusan DKV ya, ada istilahnya hal-hal yang bisa diakomodir untuk membuat podcast ini. Sedikit besarnya relatif, namun memiliki suatu kapasitas ya sedikitnya gitu ya, untuk bisa membuat media ini. Ya karena pada saat itu aku merasa disindir lah ya sama senior itu. Meskipun kan pada saat itu di forum ngomongnya bukan ke aku, tapi merasa disindir aja gitu. Oh iya ya. Merasa disenggol lah gitu. Ya, kan, bisa disenggol sama gitu. tapi dalam konotasi motivasi ya. Oh ini sudah ada tekanan dari senior ini. Sehingga berarti kan dari situlah ya muncul mendefinisikan suatu teriakan itu sebagai motivasi. Dari senior kan teriak-teriak yang ngomongnya teh, kalian tahu ya. Tapi bahas Tum Intan nih emang kalau boleh kata emang anjing, Cok. Kenapa? Emang anjing, Cok. Beliau tuh anjingnya itu masalah aku baik ya, nih bukan pengen bilang beliau tuh anjing gitu ya. Emang salah satu perempuan yang lihat yang semangatnya itu ya, semangatnya itu membakar semangat anak-anak laki-laki itu gitu. Itu kalau beliau ngomong, Emang pertama kali jumpa dia tuh di taman musik. Ah, sama Ya, Bro? Iya, sama. Nah, di taman musik. Emang lihat gila, Cok, perempuan di sumpah gitu. Serius itu. Emang jumpa dia anjir gitu. Keren Sampai banget. kita gitu. sebagai laki-laki malu kan. Pas kita sebagai laki-laki harus ngomongnya kuat, lantang gitu kan. Kalau sama beliau tuh Di depan dia, iya. kita yang nunduk anjir. Memang keren sih sumpah. Keren, Kalau serius, Tum Intan tuh serius. kalau Emir jumpa kayak kemarin ada teman Emir Najwa namanya. Teh juga aku senang lihat tetehnya gitu. Dia tuh emang gila, Cok, aku bilang gitu. Membakar jiwa anak muda dia lah gitu. Iya, betul, Membakar serius. Kalau jumpa dia tuh merasa semangat lagi gitu. Iya. Ayo semangat gitu. Kalau Apalagi kita AA. apalagi TA itu Kita 6 jam itu. 6 jam. Itu 6 jam itu enggak ada apa-apanya sama dia. Iya. Biasanya kan dia biasanya itu 12 jam kan. 12 jam. Wah, kata gue. Tapi kalau sama dia mungkin 2-3 malam juga aku kuat ya, Pres. Iya. Menggebu-gebu terus. Karena daging semua. Daging semua, serius. Karena daging semua isinya gitu kan. Kemarin di materi apa ya? Keadilan sosial dan keadilan ekonomi ya sama Tumitan itu. Iya. Yang dari dari jam 7 kan Yang di TA kan sampai jam 2 pagi. Itu. full Wah. daging. Yang Emil enggak tahu jadi tahu. Itulah bersyukur ya masuk Iya. serius banyak senior ya. Meskipun ya kalau aku pribadi waktu di kampus itu banyak tentang organ ekstra itu terkesan negatif dan lain-lain. Tapi aku tuh kan penasaran ya, tipikal orang yang penasaran. Tadi juga kesantol juga perkara penasaran. Aku Tiba-tiba pengen nyampe pantai. penasaran, apakah iya benar HM itu negatif dan lain-lain. Aku masuk aja. Dan aku tuh memang masuk itu tidak atas arahan siapapun. Mandiri aja nyari ada apa LK1 dan lain-lain. Mandiri. Kan ada orang yang masukin, ada orang yang minta tolong dulu nyariin. Aku mah mandiri, serius. Bener. Mandiri. Lalu ketika LK pun gak ada temen, maksudnya tuh gak kenal. Meskipun di komisariat yang ada kampus akunya. Gitu. Nah di sana lah. Tawakal aja langsung ke sana. Iya betul, tawakal aja masuk ke sana. Yang dimana biasalah WIB waktu Indonesia Barudak. Di itu terus jam 3, aku datang jam 3. Orang pertama yang datang itu aku. Mulai jam berapa? Jam 8. Iya pasti biasanya gitu. Tai, ya. Kadang kalau nggak habis maghrib gitu. Orang kan. teh terbiasa rajin nih. Ya berarti disiplin. Ya tapi masuk KMI ini kan negatifnya kayak gitu. Disuruh jam berapa atau jam berapa? Ya kayaknya bukan di KMI aja ya. Itu memang kultur jatuhnya sekarang. Kultur. Kayak bahkan di materi pertama kan kita medis ya di LK. Iya. Bahkan kita membedah kata ya. Apa itu kata? Apa itu definisi?
Bahkan kan aku kira tuh bakal materi apa ya, ternyata materi yang membedah kata aja, definisi aja, logika aja, permainan logika. Benar. Nah itu kan mulok ya, muatan lokal di Bandung yang cuma ada di Bandung di situ. Dan aku sangat bersyukur sudah mendapatkan materi itu, menghindari kecacatan dalam berpikir kan, yang hari ini banyak ditemukan gitu di teman-teman kita sendiri. Nah itulah, masuk lagi apalagi pas NDP kan ya. Tuhan ada enggak? Tuhan ada enggak? Itu berarti kita senggol kan sama Pres. Ya. Ada nggak yang nggak ada? Ada. Iya kah nggak ada? Tapi di situ Emir kan NDP itu Ngantuk. nggak ngantuk, Tapi masih nggak ngantuk. Kalau yang ngantuk tuh aku merasa yang gagal, menurut aku ya. Gitu. NDP kalau orang yang ngantuk tuh udah gagal dari hari pertama ya gitu. ya. Emir tuh kan alhamdulillah pas ikut LK itu Emir merasa karena dari teman-teman yang udah ikut LK ini mereka ingetin Mir, kalau udah ikut LK tuh dicatat ya, ingat benar-benar, dipahami, dibilang gitu. Karena mereka bilang ilmunya banyak Mir di situ. Banyak banget. Emir makanya di situ karena Emir nggak tahu, penuh penasaran, ikuti anjir kok keluar dari LK jadi paling pinter gitu. Ya itu kan doktrin itu yang membuat kita arogan gitu. Kelulusan paling pinter gitu kan. Tapi ya tetap kita harus merendah ya. Harus ya, gitu. harus. Ilmu padi bener. Nah, jadi kalau aku kan sebelum masuk KM itu ada kakakku di UIN. Ya abang-abangan lah ya, tapi di UIN gitu. Berbeda kan dengan cabang Bandung. Tapi dia udah jauh. Maksudnya waktu itu kan aku pernah kerja di Risalah Kopi namanya. Dan yang punyanya tuh ada mahasiswa UIN S2. Aku bilang, aku mau masuk KMI. Ya sok gak apa-apa. Tapi mungkin Bopid, kan aku dipanggilnya Bopid ya. Jadikan HM itu selain daripada sebagai organisasi atau wadah, jadikan aja universitas kedua katanya. Dan itu sangat-sangat benar itu. Iya. Karena misalkan kelas jenuh kan di internal, yang ilmu komunikasi lagi kan aku ilkom ya, ilmu komunikasi lagi, ilkom lagi. Kalau di sini kan general, politik, ekonomi, semua masuk, budaya, sejarah dan lain-lain. Wah, terus kan ilmiah ya. Sejarah Islam. Semua masuk. Wah, kata aku tuh sangat bersyukur. Ya itulah. Emir juga sama Pres benar apa kata abang-abang Pres itu tadi kan gitu. Emir kadang bilang ke teman-teman yang naik HMI, Emir bilang gini, kadang tuh aku ngerasa bayar UKT ilmu karena nggak masuk ke aku gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ikut HMI ilmu suka masuk ke aku. Ya betul. Padahal nggak ada bayar UKT kan? Nggak ada bayar UKT. Kadang malah kita yang dapat dari sana gitu kan. Nah itu gitu. bahkan LK juga kita kasih makan 3 kali makan gratis kan? Lagi kan tempat penginapan. Tidur. Wah kata aku tuh. Itu. Nah ada cerita menarik. Waktu kita kajian pasca LK waktu itu, aku tuh kan merasa ilmunya tuh berharga ya. Merasa dia tuh setara dengan dosen lah, master itu. Aku bilang ke master, namanya Master Yogi. Masih kan? Sekolah Cabang Bandung. Dia bilang kayak gini. Aku bilang kayak gini. Aku merasa ilmu yang master berikan itu sangat bermanfaat. Benar. Bagaimana cara terima kasihnya aku kepada master? Sedangkan aku tuh gak punya apa-apa hari ini. Dia bijak kayak gini. Saya seperti ini, saya ngajarin seperti ini karena rasa terima kasih saya kepada senior-senior saya. Jadi kalian ketika ingin berterima kasih kepada saya, tebarkan ilmu itu. Tebar tuai lah ya. Jadi terima kasih, kalau misalkan aku Emir itu senior aku tuh cara terima kasih ke Emir tuh ke bawah lagi. Iya, terima kasih. Kayak udah dapat ilmunya, kasih ke teman-teman yang lain gitu. Betul. Benar. Mungkin cara berterima kasih sama kadang-kadang. Makanya HMI nggak butuh apa-apa kan betul. Gitu. Kita nggak butuh kasih duit, nggak butuh apa-apa gitu. Cuman kalau selagi ilmu bermanfaat itu share lah gitu ibaratnya kan, bahasa anak muda ya, share lah gitu. Terus kan nggak pelit ilmu ya. Iya, nggak pelit ilmu. Padahal aku rasa itu ilmu yang kalau bisa dibuat seminar kan. Wah itu enak juga kan. Iya benar, buat seminar gitu. Tapi Emir kayak kemarin kan di kampus Emir kan ada seminar lah gitu kan, kecil-kecilan Pres gitu. Ya nggak apa-apa tuh. Itu pun kita cari narasumbernya itu dari HMI gitu, kayak Pres Toms dulu dari UPI gitu kan. Kanda juga kan ya. Beliau yang isi gitu, alhamdulillah gitu. Kadang mereka tuh
nggak butuh uang logistik, Betul. nggak butuh apa-apa gitu. Malah harusnya lihat banyak yang bilang senior itu harusnya. Jadi kan ada kata siapa ya? Kata Bendum cabang Bandung tuh siapa ya? Rizky siapa? Yang ngisi materi pertama TAA itu. Ya itu Bendum cabang Bandung lah ya. Iya ya tahu siapa sih Kang Ilham? Bukan Ilham, ketungnya. Eja. Bukan, aja PTKP. Ini adalah Bendum Adalah yang ya. ngisi materi di Lingga Franka. Di tubuh senior itu ada saham AMI. Farhan ya. Bukan. Dia tuh bilang kayak gitu lah ya. Di tubuh senior itu ada saham AMI. Di tubuh kalian itu ada saham AMI. Ingat gak waktu dia bilang gitu? Kayaknya agak lupa itu. Coba Nah. Pres ngomong Nah, atau ingat. jadi dia bilang kayak gini. Ketika adik-adiknya minta ke senior, harusnya kasih. Ya. Karena senior itu bisa seperti itu kan HMI. Minimal dari gaya berbicaranya. Betul gak? Ya, ada Nah. ini mulai ingat. Sehingga kewajiban senior itu memberi gitu. Karena di tubuh dirinya ada saham HMI. Ya, Minimal ada saham komisariat lah. Ya. Benar. Gitu. Sehingga kan budayanya gitu ya. Ketika misalkan membuat kegiatan yang donasi-donasi itu, Iya. senior Yang turun tangan gitu tangan. kan. Ini ada meskipun kita nggak tahu ya seniornya lagi kesusahan atau tidak gitu. Ya itulah Masih. kata Tum Yogi tadi. Bercara berterima kasih itulah gitu. Ya, kan, gitu. betul. Mungkin teman-teman dari kanda-kanda yang atas itu Hmm. mungkin mereka nggak ada waktu atau gimana gitu. Ya kalau ada rezeki dengan rezeki mereka Betul. lah yang dibantunya kan. Itulah Mir ya. Maksudnya hal yang kita dapatkan Ya, ya. alhamdulillah ya. Emir dari Ya. jauh-jauh dari Batam aku pun. Ya itu pun Emir kalau mungkin Emir nggak di Bandung nggak tahu itu Pres. Aku masuk Emir semester berapa Mir? Berapa? Semester 7. Wah, Emir berarti ya masih muda, Emir. harus Masih bersyukur Emir bersyukur itu ya. semester Masih berarti 3 ada. semester malah semester 2 Pres. Semester 2. Masih baru kan Aku itu. semester 7 Mir. Masih betah Iya, malah. masih betah kan? Masih betah. Maksudnya Kan ilmunya nggak habis. makanya aku belum lulus tuh masih betah ber-HMI gitu. Di sisi lain ya. Karena ya tadi aduh masih banyak hal yang harus aku pelajari. Masih banyak hal yang aku harus pahami gitu. Ya karena Emir ini mungkin dari Emir ya Pres. Kalau Emir tuh di sana tuh merasa udah sebenarnya ilmu tuh nggak ada cukupnya kan. Nah, kadang Emir udah tahu ini udah tahu si jawaban si A nih. Ada soal yang baru yang B Emir Ya. kaget lagi kok ini baru lagi ya. Ya, mind blowing. Ah, Karena di HMI itu kan sistem pembelajarannya bukan 1 jam 2 jam ya, tapi pendalaman bahkan 4 jam, 6 Nggak- jam tadi kan nggak satu ada materi 1 itu. jam nggak ada. Nggak ada itu, nggak bakal nyampe itu ke Nggak nyampe. anak-anak. Tapi paling senang tuh dari HM itu Pres aku nggak ada satu orang benar. Hmm. Jadi kalau merasa itu perlu dibantah silakan Ya, gitu. betul. Formnya terbuka, Nggak ada ada yang salah nggak benar enak, ya? nggak ada salah benar gitu. Pasti boleh gitu kita kasih argumen itu mau itu Ya. salah atau benar Betul. ungkapin aja gitu. Ya, sepakat. Ya kan itu senior sendiri yang bilang ya, kalau master nggak layak untuk ngajarin kalian, usir aja kan ya. Iya. Ya gitu kan. Benar. Kan Itu master- selalu diingati malah. Ya, master itu kalau misalkan kawan-kawan tahu itu master itu orang yang ngekader kita ya, orang ngisi materi di LK, di training, di diskusi-diskusi ataupun ya di agenda-agenda Dari awal formal sampai ya. akhir. Nah, itu disebut master. Nah, Master. bahkan panitia bilang gitu, kalau masternya nggak layak usir aja. Usir aja. Bahkan ada master yang kalau saya nggak layak, yang ngapain saya ngisi kan? Iya. Gitu. Mereka malah kalau merasa ilmunya nggak ini usir aja. Iya. Gak usah anggap gitu. Ya, betul. Di sini tidak ada salah benar, tidak ada baik buruk. Karena- itu semuanya subjektif. Iya benar. Kadang mereka sendiri bilang gitu. Saya juga di sini belajar. Nah. Ya, padahal kita lagi belajar sama beliau gitu. Betul. Pernahnya Gitu gitu, ya. pinter ya. Rendahnya pinter. Ya, terakhir. Berapa menit tuh? 1 jam 4 menit. Beda. Ada agenda lagi nggak beda? Kayak ada sih Pres. Hmm. Sama teman-teman kosan lah. Ini ngopi. Ngopi. Sebenarnya sih nggak ngopi sih. Ya kadang kan Emir tuh sekarang dibuat di Bandung kan teman-teman kosan ini jadi satu keluarga baru buat Emir kan. Oh, iya. Gitu. Lagi susah lagi senang kan sama mereka juga kan. Iya, iya. Gitu. Kalau di Batam kan keluarga kan ada jelas siapa gitu Ya. kan. Kalau di sini kan mereka lah yang membantu Emir kan di sini. Mhm. Tuh.
Kadang Emir kalau nggak ada waktu ke mereka kan nggak enak. Ya. Mana akhir-akhir ini kan sibuk dengan UAS. Paling gitulah ya. Nah, ada nggak sih? Aku ada 5 pertanyaan ya. Emir boleh jawab dengan singkat. Waduh, Singkat, padat, dan jelas ya. kalau nggak jawab nggak apa. Kalau nggak jawab nggak apa-apa. Tidak ada paksaan dalam sholat. Mana ya pertanyaannya? Nah, siapa orang yang paling memberikan pembelajaran ke Emir? Pelajaran buat Emir tuh panjang sih mengenai ini Pres. Satu, harus satu. Paling banyak Paling banyak memberikan makna kepada Emir. makna secara religi, kehidupan, keluarga, semua itu. Satu orang apa dua orang? Boleh 1 orang atau 2 orang. Pertama keluarga Emir sendiri, Mm-mm. kedua almarhum Jabar, bukan Jabar, almarhum Haji Jabar. Siapa itu? Ada bapak di beliau kan panjang Di kampung. Iya di Oh, di kampung. Dia tuh unik beliau. Hmm. Dia di satu daerah itu dia membantu anak yatim piatu, membangun masjid, dikasih pendidikan, membantu para janda. Oh iya. Ya, itu panjang ceritanya. Keren. Kita doakan. Ya almarhum. Nah, yang kedua, siapa orang yang ingin Emir ucapkan terima kasih paling pertama? Yang pertama buat bapak Emir sendiri lah gitu. Bapak Mm-mm. sangat berpengaruh seperti itu. Sangat berpengaruh. Emir lebih peka setelah melantau ini. Karena Emir ngerasain gitu. Apa yang diajarin, apa yang dikasih tahu Ya. semua benar gitu. Ya. Yang ketiga, siapa orang yang ingin kamu ucapkan maaf pertama kali? Ke bunda sih. Ini terbalik ke Bunda. Kenapa? Ke bunda sih. Karena mungkin merasa paling dekat, kadang nggak rasa nggak ada menghormati kan kita. Itu kadang sebagai anak tuh suka melunjak lah gitu, Melampaui batas. melampaui batas gitu. Ya, ya. Itu yang itu. Siapa orang yang paling aneh menurut Emir? Paling aneh itu kadang Emir sendiri juga udah aneh Ya, selain Emir lah. paling aneh Yang pernah Emir temui. masaan. Siapa itu Mas? Ada Kenapa teman dia kosan. disebut aneh? Anehnya itu Pres, sebenarnya sih anehnya dia tuh sangat baik gitu. Dia tuh orang yang full optimis yang positif gitu. Kadang Emir kasih tahu Mas gini dia selalu enggak Mir, kita optimis aja. Optimis aja, positif aja Mir, positif aja gitu. Nggak boleh kita menilai dari cover gitu. Itu yang aneh gitu. Maksud aku di zaman sekarang masih ada orang yang kayak Ya, gini ya, gitu. ya. Gitu. Yang terakhir, siapa orang yang paling unik? Yang paling bukan unik sih, disebutnya absurd lah. Absurd tau gak? Absurd, nggak tahu siapa ya. Yang paling gak ketebak. Nggak ketebak. Hidup sendiri gak sih? Bisa. Hidup Kenapa? sendiri gitu. Ya kadang hari esok kan kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita harus berterima kasih buat hari ini gitu. Iya sih. Itu Karena kita hidup di hari ini. ya kan besok kita nggak tahu hidup apa mati gitu. Karena Ini Mir lupa nih, ada hadis atau apa gitu, dia mengatakan kalau kita nggak bisa baik hari ini, setidaknya baik di hari esok. betul. Kalau nggak bisa bermanfaat hari ini, bermanfaatlah hari-hari kemudiannya gitu. Itu sih. Nggak doa lo Pres, langsung gini. Enggak, ini betapa Iya, ya. betapa. Itu. Ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib kan barang siapa, lupa lagi. Ya, bermanfaat buat Ya itu. lingkungan sendiri gitu. Kalau beliau tuh kata-katanya yang bagus-bagus, bijak-bijak semua.
Ali bin Abi Thalib. Betul. Ada Jadi, pertanyaan lagi, Pres? Kalau enggak sih, kalau kata Ali bin Abi Thalib gini, barang siapa yang lebih baik daripada hari kemarin Ya, adalah orang-orang yang beruntung. itu benar. Barang siapa yang sama dengan hari kemarin, dia adalah orang-orang yang merugi. Barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah orang-orang yang celaka. Bahkan kita sama juga, misalkan kita udah baik hari ini dan besok juga baiknya dengan takaran yang sama, itu masih disebut merugi. Ini baru tahu kan. Berarti yang lebih baik lagi, Banyak ilmunya, Pres. lebih baik lagi. Jadi gitu. Oh ternyata karena lebih baik itu bukan berarti perubahan yang besar ya. Benar. Minimal 0, dari 1%, 0,1 aja, jadi 0,1% kan. Terus lebih baik meningkatkan diri gitu. Nah, sehingga karena kan kita tidak mau ya menjadi orang-orang yang merugi gitu ya. Benar. Nggak ada yang mau lah, Pres. Betul. Meningkatkan pengetahuan dan lain-lain. Apalagi kita masih muda ya. Kalau kata Tan Malaka kan kemewahan pemuda atau mahasiswa itu kan karena dari idealismenya. Idealisme. Kemewahan terakhir anak muda memilikinya adalah idealis. Itulah. Kata Tan Malaka itu bukan kata-kata kita. Iya. Itulah ya. Ada yang ingin disampaikan? Yang aku sampaikan terima kasih terutama buat Presco sendiri lah gitu kan. Karena Presco tuh salah satu dari abang-abangan Emir sendiri yang Walah. paling aktif Presco nih gitu. Setiap agenda, setiap mau konsol dan lain-lain, beliau selalu memimpin. Ya itu jadi motivasi buat Emir sendiri dan teman-teman gitu yang lain gitu. Terima kasih dan ilmu-ilmu yang Presco tebarkan buat teman-teman gitu. Itu Ya, aku juga terima kasih ya kepada Emir. Jangan Sudah datang ya meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya yang sangat berharga itu. ya kalau Emir bisa membantu ini cuma bisa bantu ini aja Pres Ya gitu. nggak apa-apa tuh. Sport agenda-agenda teman-teman gitu. Iya. Dan kita juga sama-sama lagi dalam proses berjuang. Ya berjuang, belajar, tetap mencari gitu kan Pres. Ya, mungkin itulah ya. Sesi opini rakyat berisik pada malam hari ini. Baik buruk benar salahnya silakan kawan-kawan simpulkan dan ambil sendiri gitu ya. Yang barangkali obrolan kita mampu memberikan kebermanfaatan dan wawasan baru bagi kawan-kawan. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga nggak tahu. Emir tahu? Nggak tahu Pres. Saya nggak tahu ya catatan kita. Ya itulah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.